Ya, apakah screen-nya udah terlihat? Ya, oke. Oke. Bentar ya, Bu. Ya, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alkin Ridwan Roni. Di sini kami akan membahas mengenai materi bab 2 dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang berjudul Pengendalian Hasil. Untuk paparan yang pertama akan langsung dibahas oleh Heri. Kepada Heri dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian hasil. Pertama-tama kita akan melihat pokok bahasan dalam materi kali ini, yaitu ada kelaziman pengendalian hasil dan masalah pengendalian, elemen pengendalian hasil, kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian. Sebagai pengantar itu ada pembayaran untuk kinerja karyawan. Pemberian imbalan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan hasil yang sesuai. Pengendalian hasil mempengaruhi tindakan atau keputusan karena membuat karyawan sadar akan konsekuensi atas tindakan mereka. Pengendalian hasil juga mendorong karyawan untuk berkembang dalam lokasi mereka bekerja. Kemudian ada kelaziman pengendalian hasil. Hasil yang diperoleh karyawan itu menentukan tingkat kinerja atau motivasi mereka dalam melakukan suatu pekerjaan dan dapat mengevaluasi bagaimana kinerja tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Pertama-tama, pengendalian hasil biasanya didominasi pengertian pengendalian perilaku dari karyawan profesional dengan kekuasaan keputusan seperti manajer. Pengendalian hasil konsisten dengan dan membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi dengan perluasan otonomi atau pusat pertanggungjawaban dengan tujuan dengan mudah meringkas dan menilai efektivitas bagian-bagian organisasi. Kemudian manajer perlu bersiap untuk menghadapi tekanan kekuatan pasar dalam lingkungan yang kompetitif dan dapat menjanjikan imbalan yang sepadan dengan risiko yang dihadapi. Dan yang terakhir ada, meskipun desentralisasi merupakan cara efektif untuk memberdayakan karyawan dalam konteks pengendalian hasil, masih terdapat beberapa kelemahan dalam kondisi tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Tentang pengendalian hasil dan masalah pendelegasian. Di mana hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberikan informasi pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang mengeluarkan hasil yang diinginkan. Jadi pengendalian hasil ini organisasi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai strategi entitas, organisasi, dan karyawan untuk bertindak. Next. Saya kembalikan ke... Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai elemen pengendalian hasil. Elemen pengendalian hasil di sini terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah definisikan dimensi kinerja. Nah, maksudnya adalah hubungan antara kepentingan-kepentingan di dalamnya. Elemen yang kedua adalah pengukuran kinerja, yaitu pengukuran ini dapat dilakukan dengan objektif dalam hal keuangan dan non-keuangan dan bersifat variatif pada setiap level organisasi. Yang ketiga adalah pengaturan target kinerja. Target kinerja dapat sendiri, sehingga dapat menimbulkan umpan balik yang dapat diukur baik atau buruknya. Dan elemen yang terakhir yaitu pemberian imbalan. Organisasi dapat mendorong motivasi karyawan dengan berbagai imbalan sebagai bentuk
penilaian dari hasil yang dapat memengaruhi karyawan. Selanjutnya, di sini ada kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Apa saja sih? Di sini ada 3, yaitu organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Lalu karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil. Lalu, pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah mereka harapkan dapat dikendalikan, dan mereka juga harus mengkomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan pada bagian tersebut. Dan jika wilayah yang dipilih salah dalam melakukan pembobotan, maka pengukuran hasil sudah tidak lagi selaras dengan tujuan organisasi yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kemampuan untuk memengaruhi hasil yang diinginkan. Karyawan seharusnya memiliki perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang material dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Faktor terkendali dalam organisasi terkadang menghambat usaha pengukuran hasil. Selanjutnya, kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Kemampuan untuk membangkitkan perilaku yang diinginkan, dibutuhkan pengendalian yang tepat, objektif, efisien, dan dapat dipahami, sehingga pengukuran menjadi selaras yang kemudian menjadi hasil pengukuran pengendalian yang bagus. Terakhir ada ketepatan. Akurasi pengukuran merujuk kepada tingkat kedekatan pengukuran dari jumlah terhadap nilai yang sesungguhnya. Akan tetapi aspek kinerja seperti tanggung jawab dan kepemimpinan sulit untuk diukur secara cepat. Ketidaktepatan dapat meningkatkan risiko kesalahan evaluasi kerja. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Farhan Zaki. Kepada Farhan dipersilakan. Dari lanjutan dari Alkin. Objektivitas. Sebuah pengukuran harus objektif, tidak dipengaruhi perasaan dan interpretasi serta tidak bias. Lalu yang kedua, mudah dipahami. Karyawan memahami bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Karyawan memahami apa yang bisa mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran. Tepat waktu. Karyawan membutuhkan penekanan terhadap kinerjanya agar melakukan kinerja yang terbaik, meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Dan yang terakhir, efisiensi biaya. Pengukuran harus menggunakan biaya yang efisien, harus memilih alternatif penyelesaian jika biaya melebihi manfaat. Selanjutnya. Pada bab ini kami mengambil studi kasus tentang Houston Fearless 76 Incorporation. Houston Fearless 76 Incorporation adalah sebuah perusahaan perseorangan yang berkantor pusat di Compton, California. Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 120 orang. HF76 merupakan pemimpin dunia dalam hal desain, pabrikan, pemasaran, dan jasa untuk produk mikrografik berkualitas tinggi, film fotografi, dan prosesor kertas. Penanganan peralatan kimia, film fotografi, dan aksesoris pengendalian kualitas fotografi. HF76 didirikan pada tahun 1939 oleh H.W. Houston bersama rekan bisnisnya yang merupakan pembuat film Howard Hughes, serat pengembang prosesor roll film otomatis pertama. Pada tahun 1950, perusahaan HF76 bergabung dengan perusahaan Fearless Camera Corporation of Culver City, sehingga perusahaan tersebut dikenal sebagai Houston Fearless Corporation. Namun, masalah yang dihadapi perusahaan membuat perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga harus dilikuidasi mantan karyawan perusahaan Houston Fearless bersama 2 rekan yang membeli Houston Fearless Photo Division. Mereka memberi nama perusahaan dengan Houston Fearless 76 Incorporation. Next. Akuisisi beberapa perusahaan yang melayani pelanggan sama dengan HF
HF76 pada pasar mikrografik seperti Xtech Microsystem. Selain itu, HF76 juga mengakuisisi sebanyak 80% kepemilikan Mecal Engineering yang menghasilkan alat pemindai yang dikonversi dengan mikrofilm dan mikrovisual untuk format digital, film ringan, heads-up display untuk pesawat tempur, dan traffic photo citation analyzer. Setiap divisi HF76 melakukan pabrikan sendiri. Banyak lini produk yang memiliki beberapa standar produk atau paling tidak perakitan. Dalam kasus ini, HF76 akan membangun persediaan didasarkan pada peramalan permintaan. Sebagian besar produk biasanya dipesan setelah tutup buku, dan dalam hal ini dapat menunggu hingga beberapa bulan. Next. HF76 memiliki persisian yang biasa dialami dalam penjualan atau operasi dengan beberapa perusahaan. Manajer operasi seringkali mengeluh bahwa tenaga penjual tidak menyadari perlunya waktu tunggu dan beberapa pesanan yang harus segera diselesaikan menyebabkan biaya lembur yang signifikan. Di sisi lain, terdapat keluhan dalam penjualan karena seringkali kehilangan pesanan karena departemen operasi mereka tidak dapat memenuhi jadwal pengiriman yang diminta. Untuk menjaga agar lebih efektif dan perusahaan lebih fokus pada usaha penjualan, dan kedua untuk memotong biaya, manajer HF76 mencoba untuk membangun kekuatan penjualan internal perusahaan. Untuk penjualan internal, tujuan HF76 adalah menjaga biaya penjualan agar kurang dari 10% dari total penjualan. Tetapi mereka tidak selalu dapat mencapai tujuan tersebut. Next. Hingga pada tahun 2000, semua penjual mayoritas dibayar dengan gaji pokok ditambah komisi. Komisi ditentukan berdasarkan pada persentase dari nilai penjualan, diukur sebagai pendapatan dari barang-barang yang pada seluruh tenaga penjual didasarkan pada negosiasi dengan perhatian khusus pada pembayaran berdasarkan karakteristik produk dan situasi pasar. Setelah melalui serangkaian diskusi, MS dan James Lee sebagai pemilik perusahaan menyimpulkan bahwa mereka perlu membuat perubahan pada perencanaan insentif penjualan perusahaan untuk mencoba mengubah perilaku dan cara yang diinginkan. Untuk mengatasi masalah pada sistem yang lama, MS, Lee, dan James mempertimbangkan perencanaan insentif yang cukup berbeda ke dalam tindakan penjualan. Mereka berencana untuk meninggalkan dasar pemberian gaji pada level sekarang, tetapi berencana untuk mengimplementasikan rencana insentif baru yang terdiri dari 3 atas elemen. Next. Yang pertama adalah komisi berdasar pada margin kotor produk, tetapi tidak ada pembayaran komisi hingga margin lebih dari 70%. Yang kedua, bonus berdasarkan pada peramalan yang akurat. 3, bonus berdasarkan pencapaian manajemen individu pada target tujuan. Next. Tujuan dari dasarkannya perhitungan pada komisi atas margin kotor produk adalah untuk mendorong tenaga penjual agar lebih fokus pada usaha mereka dalam menghasilkan laba potensial yang besar bagi perusahaan. MS Lee dan James berharap bahwa tenaga penjual mereka memiliki pengetahuan tentang margin kotor produk, dikombinasikan dengan penguatan insentif yang akan menyebabkan pola penjualan mereka menjadi lebih menguntungkan. Next. Kesimpulan, pengendalian hasil merupakan faktor penting untuk mengembalikan keadaan penjualan perusahaan. Dengan pemberian dasar perhitungan yang baru, diharapkan akan mendorong tenaga penjual agar dapat mencapai target penjualan perusahaan. Penilaian ini dapat dilihat perbedaan dari sistem komisi yang diberikan Houston Fearless 76. Sebelum memikirkan rencana insentif baru, sebelum dilakukan sistem insentif baru, perusahaan memberikan tingkat insentif yang tidak merata, hanya bergantung pada persentase dari nilai penjualan. Hal itulah yang menyebabkan inducing, perusahaan berencana akan memotivasi tenaga penjual untuk memberitahukan estimasi terbaik dari prospek pasar mereka dengan peramalan standar kinerja minimum sebesar 70%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, itu dia paparan dari materi dan juga kasus dari bab 2. Untuk saat ini akan saya buka sesi tanya jawab kepada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan.